Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita melanjutkan membahas tentang gelombang mekanik atau gelombang ya untuk semester 2 ya. Dengan pembahasan sekarang latihan 2 soal gelombang ya. Untuk selanjutnya perhatikan aplikasi konsep ke dalam perhitungan. Ini lanjutan dari latihan 1 ya sebelumnya. Lanjut ke pembahasan. Nah, saya tampilkan ini pilihan ganda. Suatu gelombang merambat dengan persamaan Y sama dengan 2V dalam kurung 3T dikurangi 0,2 X. Berarti gelombang menjauh kita ya. Nah, tentukan panjang gelombang dan frekuensinya. Nah, ini soal yang gampang sekali gitu ya. Gampang, ini soal-soal umum ya. Nah, tapi walaupun gampang, tetap kita harus menulis dulu persamaannya supaya tidak pusing ya. Jadi nanti 0,5 ya tulis lagi sinus 2V ini sudah sesuai dengan persamaan aslinya F kali T dikurangi uh, sorry ini langsung aja langsung ke angka ya sorry. Ya, tulis dulu rumus apa bukan rumus ini soalnya ini 2V 3T min 0,2 X ya. Nah rumus aslinya Y sama dengan A ya sinus 2V dalam kurung F kali T min X per lambda gitu ya. Nah udah jelas kelihatan frekuensi berarti itu 3 Hz ya. Kemudian panjang gelombang lambda berapa gitu ya. Nah lambda kita ambil dari 0,2 X sama dengan X per lambda ya. Nah udah coret X nya berarti 0,2 sama dengan 1 per lambda ya. Nah, berarti lambda sama dengan 1 per 0,2. Nah, lambdanya udah jelas 10 per 2 berarti 5 meter ya. Nah berarti tinggal pilih frekuensinya 3 panjang gelombangnya dari 5 ya betul ya gampang. Soal nomor 8 sekarang kita bahas soal berikutnya ya. Nah ini mirip dengan yang tadi tapi ini gelombang stasioner. Nah apa ujung tetap atau ujung bebas ingat. Nah yang ada T-nya itu berarti sin. Nah berarti ini ujung bebas ya. Nah sekarang pertanyaannya tentukan kecepatan rambat gelombang, jarak simpul keempat dan jarak perut ke-6. Ini banyak pertanyaannya ada 3 nih. Nah, kalau ada salah seperti ini, balikan lagi ke persamaan aslinya. Nah, tulis dulu ininya 0,6 ya. Cos 5px ya, 5px. Kemudian sinus 20 pi t. Nah, kalau ada pertanyaan L-nya kemana nih panjangnya? Panjang sekali itu ya. Nah, Y sama dengan 2A ya, cos 2Vx per lambda ya, sinus 2V F kali T ya gitu. Nah, kalau ingin cepat, ya udah cepat rambatnya itu fungsi T dibagi dengan fungsi X ya. Jadi yang ada T-an dibagi dengan yang ada X-nya. Nah, jauhnya tinggal 20 V per 5 V. Hasilnya berapa sih? Yaitu 4 meter per sekund. Nah, kalau mau cari yang apa lama boleh frekuensinya berapa? Udah frekuensinya berarti dari sini dengan dari sini ya. Berarti 2pf 2pf sama dengan 20 V. Nah, berarti nanti F-nya jelas itu 10 aja. Nah, panjang gelombangnya ambil dari sini dengan ini. Nah, berarti lambdanya berapa sih? Nah, itu berarti 5pf 5px sama dengan 2px per lambda ya. Coret. Oke, berarti lambda sama dengan 2/5. Nah, oke, cepat ramatnya berapa? Ya, cepat ramatnya tinggal lambda kali F. Ya, lambda kali F. Oke, lambdanya berapa? Lambdanya 2/5 ya. Kemudian F-nya 10. Berapa? 4. Sama kan? Betul. Nah, jarak simpul keempat. Nah, ditanyakan. Simpul keempat berapa? Ya, simpulnya. Nah, udah simpul terjadi ketika eh, nilai kosinus atau amplitudonya 0 ya. Di suatu titik amplitudonya 0. Nah, supaya 0 berarti nanti cos theta itu bernilai 0. Nah, yang ini nih. Yang ini. Yang ini nilainya harus 0 ya. Nah, berarti 0 itu berarti 90 derajat kan? 90. Nah, 90 itu berarti 2n minus 1 kalikan pi per 2.
ya. N-nya 1, 2 kali 1 dikurangi 1, berarti pi per 2, 90 kan, itu benar ya. Masukkan ke sini, berarti 5 Px simpul sama dengan simpul keempat nih, 2 kali 4 dikurangi 1 ya. Ya, kalikan pi per 2, coret ininya. Ya. Berarti X simpul sama dengan ini 2 kali 4, 8, kali kurangi 1, 7, 7, 7 per 2 kalikan 5, berarti 7 per 10 ya. Berarti simpulnya yang keempat itu 0,7 meter. Itu ya. Nah, berikutnya perut ke-6. X perut ke-6 berapa ya? Nah, perut terjadi ketika kosinus theta itu bernilai 1. Nah, tetanya berarti 0, 180. Nah, berarti di sini n minus 1 kalikan pi ya. 0 simpul ke 1, apa perut ke 1, berarti 1 dikurangi 1 0 kan. Nah, simpul apa perut kedua, berarti 2 dikurangi 1 pi, berarti 0, 180, 360. Nah, oke. Ini berarti masukkan 5 px itu sama dengan 6 dikurangi 1 kalikan pi ya. Coret ininya. Nah, berarti x perut ke 6 udah, berarti 5 per 5 ya gitu ya. Apa? 1 meter. Itu jawabannya ya. Oke, gampang kan? Lanjut ke pembahasan berikutnya. Nomor 10. Nah, ini hampir sama dengan tadi soalnya nih ya. Sangat tadi tak sama ya. Ya. Soalnya tak sama nih yang tadi nih. Maaf ini saya tulis lagi nih. Nah, ini berarti kalau misalkan belum paham nih, saya tulis tadi 0,5 sinus 2pi ya kurung 3t minus 0,2 x ya. Nah, ini berarti y sama dengan a sinus ya 2pi. Nah, ini f kali t min x per lambda ya. Nah, berarti nanti f-nya 3. Nah, ini udah jelas ya 3. Kemudian panjang gelombangnya tadi 0,2 per atau 0,2 x sama dengan x per lambda gitu ya. Maka lambda sama dengan 1 per 0,2. Ini berarti 5 meter ya. Udah, itu ya. Ini bukan 4 ya, sorry. Bukan 4. Berarti lambdanya itu 5 meter ya. Jadi opsi yang benar adalah B, bukan A ya. Catat gitu. Oke. Soal nomor 10. Lanjut ke soal berikutnya. Nah, cepat remat gelombang. Nah, perhatikan ya. Cepat remat gelombang. Kita pakai rumus ngebut aja dulu. Nah, maka Pi berapa? Maka Pi adalah variabel T ya. Variabel T dibagi dengan variabel X. Nah, ini udah jelas berarti 10 per 4. Nah, berapa? 2,5. Kalau mau bukti begini. Tulis dulu persamaannya. Y sama dengan 0,5 sinus ya, 10T dikurangi 4X ya. Nah, persamaan aslinya Y sama dengan A ya, sinus ya. Sinus karena di sini 2pi ya, kurung F kali T min X per lambda ya. Ya, karena di sini tidak ada pi-nya, udah ini masukkan ke dalam. Berarti A sinus dalam kurung 2pi F kali T min 2pi X per lambda ya. Nah, gitu. Nah, berarti frekuensinya bagaimana? Ya udah, berarti 10 sama dengan 2pf kan? 2pf. Nah, nanti F-nya dapat 5 per P ya, 5 per P Hz. Nah, ingat itu P-nya 3,14. Nah, kemudian panjang gelombangnya di sini 4x ya. 4x sama dengan ya 2p x per lambda ya. Coret x-nya. Maka lambda dapat 2pi per 4 alias setengah pi ya. Nah, maka nanti tinggal gini. Pi sama dengan lambda kali f ya. Nah, lambdanya setengah pi, kemudian f-nya di situ 5 per pi ya, 5 per pi. Oke. Dapat ya 2,5
meter per sekon. Nah, jarak titik jika setelah seperempat detik simpangannya 0,25. Nah, jadi nanti di sini aja ya. Jadi Y sama dengan 0,5 sinus dalam kurung 10T min 4X ya. Nah, ini 0,25 ya. 0,25 sama dengan 0,5. Nah, ini sinus theta aja. Berarti sinus theta hasilnya berapa sih? Setengah ya. Nah, tetanya itu berarti 30 derajat atau pi per 6. Nah, ganti tetanya 10T dikurangi 4X ya, sama dengan pi per 6 ya. Oke. Nah, T-nya di situ seperempat, berarti 10 per 4. Nah, 10 tulis aja dulu, seperempat dikurangi 4X ya, sama dengan pi per 6 ya. Nah, berarti 4X sama dengan 2,5 dikurangi pi per 6 ya. Nah, oke, nanti X-nya itu berarti ini kan 2,5 itu 10 per 4 ya, 10 per 4. Berarti 10 per 16 ya. Ya, oke, dikurangi pi per 24 ya, gitu. Meter ya. Itu soal nomor 11. Nah, lanjut ke soal berikutnya. Nomor 13 ya. Tentukan kapan sebuah titik pada jarak 2 meter mengalami simpangan akar 3 meter yang pertama kalinya. Akar 3 ya. Oke. Ini bukan, seharusnya bukan akar 3 nih. Bukan akar 3. Jadi saya rubah dulu soalnya ya. Soalnya ya, begini. Jadi 0,1 seharusnya. 0,1 akar 3 meter. Oke. Nah, berarti tinggal begini. Y sama dengan A ya. Sinus theta. Sinus theta mah yang ini ya. Sinus tetanya. Oke. Nah, terus A-nya di situ 0,2. Berarti nanti 0,1 akar 3 sama dengan 0,2 sinus theta ya. Nah, dia maunya sinus theta bernilai setengah akar 3 ya. Dari mana setengah? 0,1 bagi 0,2 ya, setengah. Maka tetanya itu 60 derajat. Atau teta sama dengan pi per 3 ya. Nah, tetanya ganti oleh apa? Oleh 10 pi T dikurangi 2 pi X sama dengan pi per 3 ya. Pi-nya gede. Ya, berarti 10 T ya dikurangi 2X ya sama dengan 1 per 3. Nah, ini 10. Nah, kapan ya? 10T dikurangi 2 kali 2 sama dengan 1 per 3. Berarti nanti 10T sama dengan 4 ditambah 1 per 3 atau 13 per 3 ya. 13 per 3. Nah, ini 10T. Maka waktunya adalah 13 per 30 sekon gitu ya. Oke. Lanjut ke soal berikutnya. Atau gimana? Lanjut aja. Nah, soal nomor 13. Gampang nih. Tentukan kecepatan amat gelombang tersebut. Oh, gampang nih. Variabel P variabel T dibagi dengan variabel T ya. Variabel T dibagi dengan variabel X. Udah, berarti tinggal 30 dibagi dengan 2. Nah, ini berapa? 15 meter per sekon. Gampang kan? Gampang ya. Oke. Itu jawabnya D ya, option D. Begitu ya. Oke. 13A sudah kita lewati. Mudah-mudahan ini lebih menambah pengalaman kalian untuk mengerjakan soal yang sejenis. Ya. Next video latihan 3 soal gelombang.